Hai, aku Najwa Hera Margono, mahasiswa semester 1 Akademi Komunikasi Radya Binatama dengan NIM 2317040111617. Langsung saja, kita semua pasti sudah tahu bahwasannya semua sila yang terkandung dalam Pancasila itu tuh penting dan berguna bagi kita semua. Nah, dengan begitu kita bisa menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang artinya kita percaya dan yakin bahwasanya Pancasila dapat dijadikan pedoman hidup kita dalam bermasyarakat. Mulai dari bertingkah laku dan bersikap, kita harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum pada Pancasila. Nah, itu berguna agar hidup dapat lebih damai, terarah, dan sejahtera. Selain menjadi pandangan hidup bangsa, Pancasila juga dapat berfungsi sebagai paradigma pembangunan, yang berarti Pancasila sebagai sistem landasan nilai dalam mencapai tujuan bangsa atau kesejahteraan masyarakat. Nah, ada beberapa fungsi Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang pertama adalah ideologi. Indonesia dapat dikatakan sebagai pembangunan ideologi karena Pancasila dijadikan landasan tujuan yang ingin dicapai dalam setiap pembangunan nasional. Yang kedua adalah politik. Pembangunan di bidang politik ditujukan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis dan menjunjung kebebasan berpendapat. Dengan begitu, Pancasila berfungsi untuk memberikan dasar-dasar moralitas dalam pembangunan politik. Yang ketiga adalah ekonomi. Pada pembangunan bidang ekonomi harus didasarkan moralitas Pancasila agar dapat mengembangkan ekonomi kerakyatan yang humanistik sehingga terbentuknya kesejahteraan masyarakat secara luas. Yang keempat, sosial budaya. Indonesia memiliki banyak keragaman sehingga diperlukannya Pancasila untuk mewujudkan persatuan Indonesia agar menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Yang kelima adalah pertahanan dan keamanan. Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan ditujukan untuk membangun kemampuan bangsa dalam rangka menghadapi segala ancaman, tantangan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itulah mengapa Pancasila sebagai pandangan hidup dan paradigma pembangunan sangatlah penting untuk menyadarkan kita dalam hidup bermasyarakat di Indonesia. Selain itu, sebagai masyarakat di Indonesia, kita juga perlu mengetahui tentang adanya hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Hak merupakan suatu hal yang memang harus dimiliki pada diri setiap orang yang tidak boleh diganggu maupun diambil oleh siapapun dengan sebab apapun itu. Setiap masyarakat di Indonesia berhak untuk memiliki pendidikan yang layak. Hak ini ada karena memang pentingnya pendidikan bagi seluruh manusia untuk berada dalam masyarakat. Itulah mengapa pendidikan bukan hanya hak masyarakat, melainkan juga kewajiban bagi pemerintah. Selanjutnya, setiap masyarakat berhak memperoleh keadilan untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas setiap orang di hadapan hukum yang sama, setara, dan bermartabat. Kemudian adalah hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, sehingga setiap orang berhak bebas dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan atau menghilangkan nyawanya. Kewajiban. Kewajiban merupakan suatu hal yang memang harus dilakukan oleh setiap orang. Setiap orang wajib untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Dengan artian, kita tidak boleh melakukan tindakan yang mengganggu hak orang lain dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Selanjutnya, wajib menjaga dan tidak merusak fasilitas umum. Kewajiban ini ada karena fasilitas umum merupakan milik bersama. Hal ini dilakukan demi menjaga keamanan dan kenyamanan seluruh masyarakat. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Ini bermanfaat untuk menjaga keamanan diri serta diri orang lain. Jadi, peraturan tersebut dibuat untuk kenyamanan bersama. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk tugas UAS ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.